bird on a tree. I'm just sitting. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kelas berapa ini? 11 IPA 2. Hari ini kita berjumpa lagi setelah minggu kemarin. Kita mempelajari apa minggu kemarin? Masih ingat? Apa menunya yang kemarin? Pelajaran apa? Ya, mempelajari menu sama tool di Excel. Setelah kemarin kita mempelajari modul Excel, nah hari ini kita masih melanjutkan dari menu kemarin. Ya. Tapi sebelum kita melanjutkan, Bapak mohon untuk mimpin doa dulu. Coba Meli mimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran sampai nanti selesai jam pelajaran hari ini. Baik, sebelum dilanjut, Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir akan mengadakan pretest dulu. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Ya, jadi sebelum kita nanti lanjut ke dalam pemaparan materi. Baik, untuk pretest silahkan di komputer kalian masing-masing silahkan buka Google Form. Di browsernya ketikkan alamatnya bit.ly/pretest_pixel. Silahkan dibuka, di enter, nanti kebuka seperti ini, pretest kelas 11. Udah kebuka semua? Sudah. Kalau udah silahkan diisi nama lengkap. Jadi hari ini kita melanjutkan dari minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita mempelajari tentang menu dan tool Excel. Nah sekarang kelanjutannya yang akan kita pelajari. Nah ini akan kita pelajari kompetensi dasarnya, mengolah dokumen, mengolah angka dengan variabel teks, tabel, grafik, gambar, dan diagram untuk menghasilkan informasi. Ini indikatornya. Jadi kita mempelajari berdasarkan indikator ini. Yang pertama menganalisis secara penerapan formula dan fungsinya. Yang kedua mengolah data menggunakan perhitungan matematis di lembar kerja Excel. Yang ketiga mengolah data menggunakan perhitungan statistik di lembar kerja Excel. Ini akan kita pelajari untuk materi hari ini. Wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Kita kembali lagi di video pembelajaran spreadsheet. Nah, di video kali ini kita akan mulai mempelajari tentang fungsi atau rumus statistik dalam Excel. Di dalam D5, enter. Totalnya adalah 285.600. Untuk barang atau buku 2 sampai 5, kita langsung tarik saja di drag saja seperti ini. Nah, jadi nggak usah nulis rumusnya satu persatu. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Rumus yang pertama atau fungsi yang pertama pada statistik itu adalah rata-rata atau average. Oke, coba sekarang dari video tersebut ada dua fungsi yang kita pelajari sekarang. Yang pertama fungsi matematis, yang kedua fungsi statistik. Yang pertama fungsi matematis. Coba simbol matematik di Excel apa aja? Ya, simbol matematik. Oh, di depan juga ada nih. Kelihatan nggak? Ada perkalian, ya. Perkalian simbolnya seperti ini ya. Nah ini perkalian, simbolnya bintang. Ada apa lagi? Perpangkatan, simbolnya yang di atas seperti ini. Ada juga pengelompokan, ada juga penjumlahan, simbolnya plus seperti biasa. Ada pengurangan, ada pembagian, sama ada persentase. Ini adalah fungsi matematis dasar di Excel. Yang kedua ada fungsi statistik. Ya, seperti di video tadi udah kita lihat. Ini fungsi dari fungsi statistik. Ada fungsi apa aja? Ada sum, apalagi? Average, apalagi? Mass,
sama min. Sekarang coba fungsi sum untuk apa? Fungsi sum. Menjumlahkan. Ya. Jadi contoh, kalau penjumlahan biasa kan kalau A 1 tambah 1, nah itu biasa. Kalau sum itu digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data di dalam suatu rank data Excel. Contoh kita punya 50 data mau kita jumlahkan, namun hiji-hiji kan susah. Makanya memakai rumus ini biar gampang. Ya, cara pakainya sama dengan sum kurung buka, klik sel awal, titik 2, klik sel akhir. Lalu enter. Itu untuk menjumlahkan. Yang kedua ada fungsi average. Ini adalah fungsi untuk mencari rata-rata. Rata-rata dari suatu rank data yang banyak. Ya, lamun data 2 mah nggak usah pakai rumus. 50 rata-rata pasti 50. Ya. Cuman kalau datanya banyak 10, 20, nah pakai rumus ini biar gampang. Fungsi average untuk mencari rata-rata. Rumusnya sama dengan sum, cuman beda depannya doang. Kalau sum sama dengan sum kurung buka rank data. Nah kalau ini sama dengan average kurung buka rank data. Jadi cuma diganti sum sama average doang. Yang ketiga apa? Fungsi max. Max untuk apa? Max untuk mencari nilai tertinggi. Jadi contoh dalam suatu tabel perusahaan ada rentetan gaji karyawan. Nah kita mau cari gajinya nih. Kalau cuma 10 karyawan kan gampang, tinggal asal paling gede. Nah ini. Coba kalau karyawannya ratusan, kan nggak mungkin kita lihat satu-satu. Bisa juga ada kesalahan saat kita melihat. Nah biar gampang, biar nggak ada kesalahan, kita pakai fungsi max sama dengan max kurung buka rank data. Jadi rank data itu sekumpulan data. Dan Bapak akan membentuk kelompok. Jadi biar gampang karena kita kalau bentuk kelompok ke halaman komputer, jadi biar gampang kelompoknya 4 orang dengan yang di belakang. Ya, 1, 2, 3 pas, 1, 2, 3 4, ini 4 pas, ini juga 4 pas ya. Jadi 4 orang. Nanti akan Bapak bagikan LKPD. Akan Bapak bagikan LKPD. Nanti silahkan diskusi. Jadi sebelum dikerjakan, nanti dikerjakannya di komputer masing-masing ya. Tapi diskusi dulu bagaimana cara mengerjakannya. Ya, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara mengisinya, silahkan diskusi. Baru kerjakan di lembar kerja Excel. Paham ya? Akan dikerjakan, di sana juga ada petunjuknya. Ya, jadi buat tabel yang bagus dan rumusnya juga yang benar. Oke. Contoh perhatikan ke depan. Di sini ada tabel penjualan barang warung Barokah. Di sini ada kolom nomor, jenis produk, harga satuan, jumlah terjual, bulan Januari Februari, total pendapatan Januari Februari sama jumlah total. Nah, kita akan mencari
total pendapatan bulan Januari sama Februari sama jumlah keseluruhan total. Ya. Nah, itu untuk pengisiannya. Sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Sekarang contoh yang pertama, kita akan mencari total pendapatan bulan Januari. Total ini didapatkan berdasarkan harga satuan dikali bulan Januari. Hari ini kita sudah mempelajari apa coba hari ini? Sudah mempelajari fungsi matematika dasar. Jadi penjumlahan, apalagi pengurangan, perkalian, dan pembagian dan sebagainya. Dan juga kita sudah mempraktekkan fungsi tadi di LKPD 1 ya. Dan untuk minggu depan kita masih melanjutkan KD yang sekarang. Kita masih mempelajari Excel, dan minggu depan kita beralih ke fungsi statistik. Jadi bagaimana cara memakai fungsi sum. Pimpin doa dulu, Mel, coba pimpin doa untuk mengajar ini. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Pada hari ini kita berjumpa minggu depan dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita akan mempelajari fungsi statistik. Ya. Kelas ini hadir semua? Hadir. Sehat semuanya? Sehat. Sebelum memulai pelajaran, KM tolong pimpin berdoa dulu. Tolong Meli. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Yang bukan termasuk adalah fungsi statistik. Statistik namanya tadi. Anu lain. Oke. Yang bukan itu adalah fungsi if, karena itu adalah fungsi apa? Logika. Ini dulu kali. Jangan lupa seluruh karyawan Pak Firman. Kerjakan di sini, ini dulu Pak. Pak karyawan, rumusnya bagaimana? Coba yang lain perhatikan. Ya. Sama dengan sum ya, terus kurung buka lalu ya kan langsung bit.ly aja ketiknya, HTTPS-nya jangan, biar cepet. bit.ly/posttest_tik1. Hari ini kita sudah menyelesaikan KD 3.3 dan KD 4.3 tentang pengolah angka dengan rumus matematis dan rumus statistik. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan masih mempelajari Excel, yaitu kita lanjut ke fungsi logika. Dan untuk hari ini nanti di grup akan Bapak share link untuk survei dan refleksi diri. Ya, ada pertanyaan dulu? Ya, ada, paham ya? Baik, untuk hari ini, untuk mengakhiri hari ini silakan pimpin doa dulu. Meli. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Silakan boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.